Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada Dewi Benita, yang kedua ada Tasya Wulandari, yang ketiga ada Aulia Taskia, yang keempat ada Ayu Rahmadiani, dan kelima saya sendiri yaitu Fasya Aura. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang penilaian pembelajaran membaca di sekolah dasar, dan simak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Aura dari pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi atau penilaian merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi bersifat analitik dan kooperatif. Terus ada definisi yang dapat dikemukakan, yaitu suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. Yang kedua, kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana. Yang ketiga, ada proses penentuan nilai berdasarkan data kuantitatif. Selanjutnya ada pengertian dari membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan yang bersifat reseptif. Dalam proses membaca, si pembaca akan mendapatkan ide-ide dan informasi yang dituangkan oleh penulis dalam tulisannya, dan setiap orang mempunyai kemampuan dan minat membaca yang berbeda-beda. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wulandari. Di sini saya sebagai pemateri keempat dan kelima. Saya akan memaparkan mengenai penilaian pembelajaran membaca di sekolah dasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nyai Aliyah Abdullah, membaca adalah proses menyusun kembali pola-pola kalimat yang terletak pada halaman di mana ide-ide informasi dan pesan itu dituangkan oleh penulis agar mudah dimengerti. Yang kedua, menurut Rizanul Ghani, membaca yaitu suatu aktivitas yang kompleks yang merupakan usaha untuk mendapatkan yang ingin kita ketahui, mempelajari yang ingin kita lakukan, atau mendapatkan kesenangan dan pengalaman. Dan yang terakhir, menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Di sini juga saya akan membacakan pengertian evaluasi membaca. Evaluasi pembelajaran membaca yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh informasi tentang hasil pembelajaran membaca, kemudian mengolah dan menafsirkannya dengan tolok ukur tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Benita Danista, pemateri ke-6 dan ke-7 yang akan membacakan tentang jenis-jenis evaluasi membaca. Pertama, jenis evaluasi membaca. Tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat digunakan untuk siswa yang belum dapat membaca secara lancar. Ada dua cara, yaitu dengan memberi gambar atau menyajikan kata. Tes pemahaman wacana merupakan tes kemampuan membaca. Yang integratif atau terpadu ada dua bentuk, tes pemahaman, tes pilihan ganda desa, dan tes umpan. Mengaplikasikan frase membaca. Dalam suatu proses pembelajaran, keterampilan membaca dapat diaplikasikan dalam beberapa metode, antara lain metode aja, metode bunyi, metode suku kata, metode kata, dan metode global.
Dan selanjutnya, tes kemampuan membaca. Secara umum, wacana yang hendak dibaca sebagai bahan tes kemampuan membaca tidak berbeda hanya dengan tes kompetensi kebahasaan yang lain, dan secara fisik juga tidak berbeda dengan kemampuan umum. Bahan tes kemampuan membaca yaitu 1. Tingkat kesulitan wacana. Tingkat kesulitan wacana terutama ditentukan oleh kompleks kosakata dan struktur. Semakin sulit dan kompleks kedua aspek tersebut akan semakin sulit wacana yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, secara umum orang mengatakan bahwa wacana yang baik untuk bahan tes kemampuan membaca adalah wacana yang tingkat kesulitannya sedang atau yang sesuai dengan tingkat kemampuan visual. Kedua, isi wacana. Isi wacana yang baik adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa, minat, kebutuhan, atau menarik perhatian siswa. Isi wacana dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai pada diri siswa, misalnya dengan menyediakan bacaan yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan bangsa, pendidikan moral, Pancasila, kehidupan beragama, berbagai karya seni, berbagai ilmu pengetahuan populer, dan sebagainya. Di pihak lain, kita juga perlu efek selektif, menghindari bacaan-bacaan yang bersifat kontra atau masih perlu bersifat kontroversial. Misalnya bacaan yang bersifat menentang kontrak pemerintah, kehidupan beragama dan bermasyarakat secara Pancasila, nilai-nilai yang yakini betul sebenarnya, atau secara umum bacaan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Panjang pendek wacana. Wacana diteskan sebaiknya tidak perlu panjang. Beberapa wacana yang pendek lebih baik daripada sebuah wacana yang panjang. 10 butir tes dari 3 atau 4 wacana lebih baik daripada hanya dari sebuah wacana panjang. Dengan wacana yang pendek, kita dapat membuat soal tentang berbagai hal, jadinya lebih komprehensif. Di samping itu, secara psikologi, siswa lebih senang pada wacana yang pendek karena tidak membutuhkan waktu banyak untuk membaca, dan wacana pendek tampak lebih mudah. Bentuk-bentuk wacana. Wacana yang dipergunakan sebagai bahan tes kemampuan membaca bisa berupa wacana berbentuk prosa atau narasi, dialog atau drama, ataupun puisi. A. Wacana bentuk prosa. Wacana bentuk prosa diambil serupa karya fiksi Not fiksi dapat dikutip dari buku-buku karya sastra, buku literasi, buku pelajaran, majalah, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Wacana bentuk dialog. Wacana bentuk dialog bisa berupa kutipan dari suatu naskah drama, baik juga dipergunakan sebagai bahan bacaan tes kemampuan membaca. Bahkan wacana bentuk dialog adalah sebenarnya paling dekat dengan bahasa lisan seperti yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, wacana bentuk puisi. Puisi sebagai salah satu bentuk karya seni yang mengandung pisahan dan informasi juga baik sebagai bahan tes kemampuan membaca dibanding dengan prosa. Pada umumnya, orang memandang bahwa puisi lebih sulit dipahami, dan sebagai bahan tes pemahaman bacaan tidak lebih banyak digunakan. Penuturan dalam puisi tidak bersifat langsung, lebih banyak mempergunakan bentuk metaprosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tazkia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai tingkatan tes kemampuan membaca. Tingkatan tes kemampuan membaca merupakan suatu kemampuan untuk memahami informasi yang terkandung dalam wacana. Kegiatan ini memahami informasi itu sendiri sebagai suatu aktivitas kognitif, dapat dilakukan atau dibuat berjenjang, dan ada beberapa tingkatannya, yaitu yang pertama tingkat ingatan atau C1, yang kedua tingkat pemahaman atau C2, yang ketiga tingkat penerapan atau C3, yang keempat tingkat analisis atau C4, yang kelima tingkat sintesis atau C5, dan yang keenam tingkat evaluasi atau C6. Ranah kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. A. Tes kemampuan membaca tingkat
ingatan atau C1. Pada hakikatnya, tes tingkat ingatan tersebut hanya sekedar mengenali, menemukan, dan memindahkan fakta yang ada pada wacana ke lembar jawaban yang dituntut. B. Tes kemampuan membaca tingkat pemahaman. Penyusunan teks hendaknya tidak dilakukan sekedar mengutip kalimat dalam konteks secara verbatim, melainkan harus dibuat parafrasenya. Dengan demikian, siswa tidak sekedar mengenali dan mencocokkan jawaban dengan teks saja, melainkan dituntut kemampuan siswa memahami dan memilih parafrase secara tepat merupakan bukti bahwa siswa mampu memahami bacaan yang diujikan. C. Tes kemampuan membaca tingkat penerapan. Siswa dituntut untuk mampu menerapkan dan memberikan contoh baru, misalnya tentang suatu konsep, pengertian, atau pandangan yang ditunjuk dalam wacana tersebut. Selanjutnya, pemaparan materi dari saya akan memaparkan tes kemampuan membaca tingkat analisis. Menurut siswa, untuk mampu menganalisis informasi tertentu dalam wacana, mengenali, mengidentifikasi, atau membedakan pesan dan atau informasi dan sebagainya yang sejenis. Aktivitas kognitif yang dituntut dalam tugas ini lebih dari sekedar memahami isi wacana. Pemahaman yang dituntut adalah pemahaman secara lebih kritis dan terperinci sampai bagian-bagian yang lebih khusus lagi. Selanjutnya, yang E, tes kemampuan membaca tingkat sintesis. Untuk mampu menghubungkan dan atau menganalisiskan antara hal-hal konsep, masalah, atau pendapat yang terdapat di dalam wacana, tingkat sintesis ini berupa kegiatan untuk menghasilkan komunikasi yang baru, meramalkan dan menyelesaikan masalah. Aktivitas kognitif tingkatannya tinggi dan kompleks, maka siswa akan lebih berpikir dengan proses yang berbeda dengan tes-tes kognitif yang lainnya. Yang selanjutnya, yang F, tes kemampuan membaca tingkat evaluasi. Tes tingkatan ini sangat baik untuk melatih dan mengukur cara dan proses berpikir terhadap siswa. Oleh karena itu, tes bentuk esai ini yang memungkinkan siswa berpikir dan bernalar secara kreatif lebih tepat daripada tes bentuk objektif. Di sini ada tes pratulis. Tes pratulis dinamakan juga tes respon terbatas. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata dan struktur dalam menulis. Yang kedua adalah teks menulis terpadu. Pelaksanaan dalam teks ini berupa tugas bagi siswa untuk menuliskan kembali dengan kata-katanya sendiri paragraf atau cerita yang telah dibacanya atau dibacakan oleh guru. Tes ini juga dapat disusun dengan mudah dan cepat serta dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menulis dalam bahasannya sendiri. Yang ketiga, ada tes menulis bebas. Dengan menggunakan tes menulis bebas ini, teknik tes seperti siswa diminta menulis secara bebas. Dengan rambu-rambu tes ini memungkinkan siswa untuk mengungkapkan gagasannya secara bebas dalam bentuk tulisan. Banyak waktu dalam menilai hasil tulisan siswa dan sifat penilaiannya menjadi subjektif. Dalam tes ini ada 3 jenis yang dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran menyimak, yaitu respon terbatas, tes respon pilihan ganda, dan tes komunikasi luas. Yang pertama ada tes respon terbatas. Bentuk tes respon terbatas mencakup tes benar, salah, yes, ya atau tidak, dan tes pilihan gambar. Bentuk-bentuk tes ini hanya memerlukan jawaban benar atau salah, ya atau tidak dari siswa dalam memilih salah satu dari 2 pilihan gambar yang tersedia. Yang kedua, ada tes respon pilihan ganda. Bentuk tes respon ini
menuntut siswa untuk memahami pernyataan atau pertanyaan yang diperdengarkan secara langsung atau melalui media rekaman. Yang ketiga, tes komunikasi luas. Bahasa dalam tes ini merupakan sarana komunikasi verbal dan menyimak merupakan salah satu bentuk kegiatan berbahasa. Penilaian dengan menggunakan tes ini menuntut siswa untuk memahami penggalangan dialog atau pembicaraan seperti yang biasa dilakukan oleh siswa-siswa dalam kesehariannya. Itulah video dari kami tentang penilaian pembelajaran membaca di sekolah dasar. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.